Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dania Salsabila dengan NIM 24184202004 dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2024. Di sini, saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dan observasi saya sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Suhaina Magister Pendidikan pada materi Caring Economics dan Sociopreneur. Sebelum saya menyampaikan hasil wawancara dan observasi saya akan memberikan sedikit informasi atau data narasumber yang telah saya pilih. Nama Bapak Abu Siri, umur 38 tahun, alamat Desa Linggo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Usaha yang dimiliki adalah pemasangan wifi di desa saya. Oke, berikut hasil wawancara saya dengan Bapak Abu Siri. Jadi, awal mula Bapak Abu Siri itu memiliki ide untuk membangun usaha pemasangan wifi di desa adalah karena sinyal di desa itu agak sulit didapat, apalagi desa saya termasuk desa yang pelosok. Nah, ada beberapa rumah yang sudah memiliki wifi pribadi, tapi kalau di desa dapat dikatakan itu orang yang berpunya, karena mereka beranggapan bahwa pemasangan wifi itu memiliki tarif yang mahal. Nah, dari situlah Bapak Abu Siri memiliki ide kalau Bapak Abu Siri akan membangun usaha pemasangan wifi. Nah, setelah usaha pemasangan wifi berjalan, itu Bapak Abu Siri sendiri yang mendatangi rumah-rumah, melakukan pemasangan wifi, bahkan menariki pembayaran bulanan itu juga Bapak Abu Siri sendiri. Tapi lambat laun dapat 2-3 tahun itu usaha Bapak Abu Siri berkembang hingga ke desa tetangga, bahkan sampai ke kecamatan. Nah, dari situlah Bapak Abu Siri berpikir bahwa beliau harus memiliki pegawai tetap. Nah, pegawai tetap inilah Bapak Abu Siri mengambil pemuda desa yang lulusan SMK, karena kan kalau di desa itu banyak lulusan SMK yang masih menganggur. Nah, Bapak Abu Siri melihat kondisi seperti itu, beliau mengajak anak lulusan SMK untuk menjadi pegawai tetap beliau. Karena lulusan SMK kan masih mempunyai skill dasar tentang perkabelan ataupun yang berhubungan dengan pemasangan wifi. Nah, setelah mendapatkan sekitar 2 anak lulusan SMK, Bapak Abu Siri tidak langsung menerjunkan ke lapangan. Bapak Abu Siri itu melakukan 2 hingga 3 pertemuan untuk pelatihan pemasangan wifi tersebut. Jadi 2 anak itu tidak langsung terjun ke lapangan, melainkan melakukan pelatihan terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan pelatihan, Bapak Abu Siri itu masih menemani para pegawainya itu. Ketika memasang wifi, ketika menarik iuran, itu Bapak Abu Siri masih menemani. Nah, setelah dirasa anak-anak itu sudah berpengalaman, Bapak Abu Siri melepas mereka. Jadi Bapak Abu Siri itu hanya mengkoordinir mereka. Jadi yang terjun ke lapangan itu anak-anak itu langsung. Nah, sekarang itu pegawai tetapnya Bapak Abu Siri udah sekitar 4 anak pegawai tetap. Nah, ketika terjadi kerusakan di inti, kan biasanya rusak di intinya banyak wifi yang kayak error gitu, yang bisa menyebabkan wifi beberapa rumah error. Nah, itu kan tidak hanya membutuhkan 4 orang, bahkan bisa lebih. Nah, Bapak Abu Siri melihat kondisi pemuda di desa kami, kan banyak yang nongkrong di pos ronda, di warung-warung. Nah, disitulah Bapak Abu Siri mengajak mereka untuk ikut memperbaiki wifi yang sudah error. Nah, kan meskipun hanya sekedar memegang tangga, menarik kabel, tapi hal itu sangat membantu bagi Bapak Abu Siri. Nah, kemudian saya bertanya kepada Bapak Abu Siri, apakah hal yang mereka bantu itu dibayar dengan uang tunai saja? Nah, Bapak Abu Siri menjawab, biasanya dibayar dengan tunai, tapi bisa dibayar dengan hal-hal kecil seperti rokok ataupun hanya sekedar makan dan minum bersama. Nah, disinilah Bapak Abu Siri menerapkan konsep Caring Economics dan Sociopreneur pada usahanya. Dan untuk pembayaran pemasangan wifi Bapak Abu Siri ini kan
bulan. Nah, tapi Bapak Abu Siri ini memberi kelonggaran. Jika bulan ini masih belum bisa membayar, itu bisa dibayarkan di bulan depan. Dan untuk pembayaran wifi-nya itu tidak dengan harga yang tetap. Jadi ada paket A, paket B dengan harga yang lebih murah itu ada. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa Bapak Abu Siri telah menerapkan konsep sharing economics dan sociopreneur pada usaha pemasangan wifi-nya ini. Oke, untuk melihat lebih jelas dan mengetahui lebih dalam seperti apa sih wawancara saya dengan Bapak Abu Siri, mari kita lihat video hasil wawancara saya dan Bapak Abu Siri. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu mewawancarai salah satu wirausahawan atau usahawan yang memiliki bisnis yang menerapkan prinsip sharing economics dan sociopreneur. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber kami, yaitu dengan Bapak Abu Siri. Umur 25 tahun. Beliau memiliki usaha pemasang wifi. Pemasang wifi. Provider. Bisa dikatakan beliau ini bisa dikatakan provider di desa kami. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan apakah bisnis Bapak Abu Siri ini menerapkan konsep sharing economics dan sociopreneur, mari kita simak. Oke. Mungkin teman-teman dan Bena juga ingin mengetahui apakah benar Bapak Abu Siri ini menerapkan prinsip sharing economics dan sociopreneur? Izin bertanya nih Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa motivasi Bapak sehingga Bapak menciptakan usaha pemasang wifi ini yang melatar belakangi Bapak sehingga menciptakan usaha seperti ini? Dijawab ya. Ini Awal mulanya begini. Pertama tidak ada jaringan di desa itu. HP itu sulit. Akhirnya saya berinisiatif untuk memasang jaringan. Jadi posisinya di desa ini yang punya wifi pribadi itu cuma sedikit gitu nih Pak? Sedikit. Jadi yang melatar belakangi Bapak Abu Siri ini mempunyai usaha pemasang wifi itu karena desa ini bisa dikatakan desa terpencil. Jadi yang mempunyai wifi pribadi itu hanya sedikit. Terus awal mula Bapak menciptakan usaha ini, apakah Bapak berdiri sendiri atau sudah ada teman yang membantu? Awalnya saya berdiri sendiri. Berarti kalau ada yang ingin memasang wifi, Bapak sendiri yang datang, Bapak sendiri yang memasang. Tapi untuk selanjutnya mungkin 2 atau sampai 2 tahun selanjutnya Ada menerima 1 atau 2 anak. mungkin bisa diperjelas Bapak ini pengambilan pegawainya dilihat dari segi apa atau mempunyai kriteria tersendiri untuk pegawai Bapak? Ada. Yang pertama itu ambil dari anak-anak yang baru lulusan SMK, saya ambil yang punya skill untuk perkabelan sama persetruman, saya ambil sama jiwa medianya gitu. Jadi Bapak Abu Siri ini tidak memiliki kriteria khusus sebenarnya. Jadi Bapak Abu Siri ini mengambil dari mungkin dari tetangga-tetangga ya Pak. Ya, dari tetangga.
Jadi Pak Busiri ini melihat banyak anak lulusan SMK itu, kan SMK itu sudah pasti punya skill ya Pak. Jadi Bapak Busiri ini mengira memberi mereka pelatihan atau tidak Pak? Atau mereka cukup dengan skill mereka saja Pak? Ya, masih membutuhkan pelatihan. Masih membutuhkan pelatihan. Berarti ketika Bapak merekrut itu diadakan pelatihan terlebih dahulu sebelum terjun ke Lapangan. Oh, jadi pegawai yang telah direkrut Bapak Busiri ini tidak langsung terjun ke lapangan, melainkan diberi pelatihan. Kalau boleh tahu, mungkin berapa kali Pak pelatihan yang dibutuhkan? Kurang lebih itu maksimalnya 3 pertemuan. 3 pertemuan itu, setelah itu Bapak terjun ke lapangan sendiri atau Bapak masih tetap didampingi. Nggak langsung dilepas, enggak. Didampingi dulu. Lalu kalau dia sudah tahu letak-letaknya, tempat-tempatnya, sama pemasangan kabelnya, intinya sudah mempunyai pengalaman gitu ya Pak, sudah bisa. Oh, jadi pegawai yang direkrut Bapak Busiri ini diberi pelatihan mungkin 2-3 kali pertemuan. Nah, setelah itu ketika mereka terjun ke lapangan itu masih ditemani oleh Bapak Busiri ini. Nah, kalau dilihat mereka itu sudah merasa kayak, oh ini bisa, itu harus Bapak biarkan terjun ke lapangan sendiri. Nah, menurut Bapak, apakah usaha Bapak ini berdampak bagi masyarakat sekitar Bapak? Sangat berdampak baik lah. Banyak yang butuh. Mungkin dari awal Bapak buka usaha ini sampai sekarang perkembangannya gimana Pak? Apa hanya di desa ini Bapak memasang wifi-nya atau sudah sampai desa tetangga? Sudah mencapai 1 kecamatan, bahkan bisa melewati 2 kecamatan untuk sekarang ini. Wah, berarti berkembang pesat ya Pak ya, alhamdulillah. Oke. Untuk pegawai tetap Bapak sekarang memiliki berapa pegawai tetap kira-kira Pak? Untuk pegawai tetapnya itu minimalnya itu 4. Untuk yang bekerja di luar. Apakah 4 pegawai tetap ini jika ada kerusakan, kayak kan biasanya ada sih Pak di desa itu kayak wifi-nya yang error banyak, hampir 1 desa. Nah, apakah Bapak cuma mengerahkan 4 pegawai tetap ini atau bagaimana Pak? Ya, untuk saya sendiri saya sudah tidak turun lagi, hanya 2 atau 4 anak yang saya turunkan langsung. Jadi pegawai Bapak Busiri ini sudah dikatakan berpengalaman, jadi Bapak Busiri ini tidak perlu terjun langsung ketika ada masalah yang bisa diambil serius gitu ya Pak. Mungkin untuk maaf ya Pak, mungkin untuk pembayarannya apakah Bapak mengasih kelonggaran kepada yang klien Bapak? Mungkin untuk pembayaran apakah ada paket-paket gitu Pak? Apa pembayarannya harus segini gitu Pak, gimana Pak? Ada. Saya pakai pembayaran, pemasangan sama pembayaran saya pakai sistem PLN. Sistemnya PLN. Untuk alat itu semuanya mulai dari kekabelan sama alat itu dari saya kasih pelonggaran 1 bulan tidak bayar. Berarti Bapak Busiri ini menerapkan prinsip sosiopreneur ya teman-teman. Karena di rumah saya juga pemasangan wifi menggunakan wifi-nya Bapak Busiri, jadi saya akan sedikit bertanya terkait biasanya itu kan para pegawai Bapak itu setiap bulan itu ngecek ke rumah saya. Nah, itu kan tanpa dipungut biaya apapun Bapak. Dan itu untuk kalau
di rumah saya wifi-nya error. Nah itu kita langsung menghubungi Bapak Abu Siri, jadi kayak bapaknya langsung gercep gitu, langsung kayak oh iya sebentar lagi saya ke sana, dan itu juga tidak dipungut biaya ya Pak. Jadi apa alasan Bapak kenapa kalau kita memperbaiki di rumah itu kayak Bapak gercep dan juga tidak dipungut biaya? Mungkin ada alasan tersendiri. Tunggalnya aku rencananya buat nolong karena sing membutuhkan, tapi lambat sampai jadi berkembangnya kan maksa. Jadi Bapak Abu ini sudah baik nih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih Pak.